Selamat pagi VTuber. Salam sukses. Terbentur, 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 terbentur. Hari ini saya akan membawakan beberapa berita tentang VTube. VTube News. Berita pertama, pada tanggal 21 Februari 2021, Minggu, di masa tenang merupakan persiapan sukses di VTube 3.0. Acara dipersembahkan oleh My Future Business Club. Pembicara Waheri Triyanta, seorang area manager top leader Diamond. Yang kedua, Darna Latifah Hanum, wira usaha top leader Diamond. Yang ketiga, Leonardus Monang Nur Halim, HRD dan trainer top leader Diamond. Kita lihat cuplikan beberapa video tentang pembahasan seorang VTuber. Mari kita saksikan. Sekarang teman-teman pada lihat sekarang ini. Sekarang ini kita melihat bahwa dunia perubahannya sangat cepat sekali. Teman-teman paham ya, sekarang ini adalah zamannya adalah era digital ya. Era ini adalah berkembang sangat cepat sekali. Sekarang zamannya industri ya 4.0 ya. Dengan internet kita bisa melihat berbagai belahan dunia. Wow, luar biasa. Dengan internet ini ya, kita bisa melihat di mana saja kejadian apa aja yang ada di belahan dunia ini. Nah, teman-teman semuanya tahu bahwa dengan internet juga ini, kita pun mempunyai efek. Ada yang mungkin bisa kehilangan pekerjaan, ya teman-teman. Ya, contohnya sekarang internet ini sudah mulai ada apa di m-banking, ya. Sekarang sudah mesin setor tunai juga, ya. Ini kan sudah mulai mengurangkan teller bank, ya, akan berkurang. Nah, ini kedahsyatan daripada internet. Nah, makanya kita harus mengikuti perkembangan saat ini. Saat ini adalah perkembangannya adalah era digital. Nah, cari duitnya yang mulainya adalah di era digital. Sekarang zamannya internet, cari duit yang paling mudah adalah di internet. Nah, sekarang sebagian besar orang itu punya HP dan di Indonesia adalah sekarang 170 ya juta pengguna internet aktif. Luar biasa, pasar ini luar biasa. Peluang kita ada loh di HP ini loh, ya teman-teman, di HP ini. Nah, sekarang zamannya era internet, ya, era digital. Mulailah bisnis Anda dari HP Anda. Dan ini ada peluang bagus, namanya VTube, ya teman-teman semuanya yang kita jalankan saat ini. Nah, teman-teman yang belum bergabung, segera bergabung, yang sudah bergabung, segera lari. Karena ini adalah VTube, ini adalah bisnis online yang mudah, simple, gratis, tanpa modal. Nah, ini teman-teman, kesempatan kita untuk memanfaatkan era digital dan kemudahan mencari duit di internet dengan HP, smartphone Anda. Mulailah bisnis Anda dari HP Anda, teman-teman. Ini adalah kesempatan kita semuanya, karena VTube ini adalah gratis, tanpa modal, ini teman-teman. Dan perusahaan tidak memungut biaya sepeser pun, 100% gratis. Saya sudah dari awal ya tidak mengeluarkan modal ya, gratis dari April 2020 sampai sekarang. Dan yang saya untungkan adalah ya, untungnya luar biasa. Sekarang sudah 800 VP per hari. Wah, kurang lebih berapa teman-teman ya? 11 juta per hari. Luar biasa loh teman-teman. Ini bisnis dari mana nih? Bisnis yang luar biasa. Konsep ini luar biasa. Salam VTuber, salam satu komando menuju VTube 3.0. 3.0, panen raya sesungguhnya. Sukses bersama VTube dan tetap semangat. Amin. Salam dari Waheri. Semangat, oke, semangat, oke. Wassalam. Salam dari saya, Waheri. Kali ini kita akan belajar dari pembicara kedua. Ya, pembicara kedua ini adalah seorang ibu rumah tangga, namun beliau adalah seorang wira usaha yang tentunya bergerak di properti dan konsultan ya, properti konsultan. Ya, nanti beliau akan bercerita lebih banyak tentang tentunya hidupnya. Bersyukur kita memiliki seorang upline leader misalnya.
yang begitu perhatian, yang begitu support. Bersyukur kepada perusahaan yang selalu memberikan yang terbaik dan selalu respon, fast respon kepada kita semuanya. Ya. Kemudian bersyukur kita memiliki tim-tim yang begitu solid, itu harus kita syukurin. Nah, bentuk rasa syukur itu yang memang harus kita miliki, salah satu kiat menjadi seorang sukses di Fitup, yaitu menjadi seorang diamond. Integritas itu artinya adalah utuh dan lengkap. Integritas itu, yang dimaksud dengan integritas adalah sikap kejujuran, sikap totalitas, ya, dan sikap yang kejujuran tersebut sekalipun tidak ada yang melihat, kita tetap memiliki integritas yang ada di dalam diri kita sendiri. Komitmen, kejujuran, itu adalah integritas. Kemudian, dalam proses mencapai kesuksesan, tentunya kita memiliki kebiasaan-kebiasaan. Kita cek nih, kebiasaan kita tuh apa nih yang baik? Kebiasaan kita yang jelek apa? Kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan jelek kita itu. Misalnya suka mengulur waktu, nggak peduli, malas belajar. Nah, itu kan akan menghambat perjalanan kita menjadi seorang yang sukses. Nah, itu harus kita hilangkan. Nah, pertama kita membangun data, big data. Data inilah yang menjadi kekuatan kita untuk fase-fase bisnis berikutnya, ya, membangun big data. Yang kedua, yaitu e-commerce, ya. E-commerce itu, jadi keuntungannya apa? Ya, jadi member menonton iklan ADS khususnya untuk pelaku-pelaku UKM atau bisnis yang mengiklankan produknya skala nasional ataupun internasional. Ya, jadi e-commerce itu memberikan keuntungan bagi para pelaku UKM. Karena apa? Iklan mereka kita tonton, tetapi kita bukan istilahnya penonton bayaran yang nggak punya uang, kan begitu ya. Jadi kalau kita ngeliat produk kita suka dan memang kita butuhkan, kan pasti kita beli ya. Jangan lupa tetap fokus dan timnya tetap dipeluk ya, jangan sampai lirik kiri kanan gitu, karena capeklah kita untuk melihat kiri kanan, karena semua sudah ada sih di kendaraan Fitup ini, tinggal kita bertumbuh berkembang menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sukses, see you on top, satu hati, satu komando, long live Fitup. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kamera ini kepada pembicara ketiga kita, Bapak Leonardus Monang Nurhalid. Silakan, Pak. Malam ini saya membagikan sebuah bukan ilmu, tetapi katakanlah hal yang saya buat di dalam tim saya. Nah, apa itu? Saya mau membagikan ke Bapak Ibu, di dalam masa yang namanya masa tenang ini, problem yang paling penting bagi kita semua adalah masalah komunikasi antar tim kita. Apa yang dilakukan sebenarnya tidak jelek, ya. Tetapi kadang-kadang informasi yang diterima dari tim yang lain itu belum tentu valid, atau bisa jadi apa yang di-sharing ke dalam tim kita dari tim lain itu sebenarnya sesuatu yang hanya untuk tim mereka atau tim orang lain, dan di-sharing ke tim kita itu akan menjadi, katakanlah, bisa berbeda dalam kebijaksanaan atau dalam aturannya, sehingga membuat bingung para anggota. Kadang-kadang kalau kita mendapatkan suatu informasi atau mendapatkan suatu video, ya, tanpa mikir panjang langsung kita share, tanpa membacanya atau menontonnya terlebih dahulu. Dan ini pun kadang-kadang terjadi sama saya, ya, karena kita males untuk menonton atau membaca sampai habis, tapi kita langsung share. Nah, ini memang akan menjadi bahaya kalau apa yang kita baca atau yang kita dapatkan, ya, atau video yang kita dapatkan itu isinya tidak sesuai dengan yang seharusnya, ya. Yang keenam, tetap motivasi tim dengan kata-kata atau video motivasi, ya. Nah, kadang-kadang, ya, sebuah kata-kata motivasi yang sederhana atau sebuah video motivasi itu akan membuat kita punya api semangat tetap menyala.
Kalau sumbernya dari sumber yang bisa dipercaya, Anda boleh menyebarkan. Nah, sekarang sumber yang terpercaya itu siapa aja? Ya, pertama, ya, kalau kita mendapatkan surat dari Mr. Jack Guy, ya, saya yakin ini adalah sumber yang sangat terpercaya. Anda boleh menyebarkan tanpa diskusi dengan leader Anda, tetapi juga sebaiknya kalau menurut saya tetap informasikan ke leader Anda, tanyakan, Bu, Pak, saya dapat ini dari tetangga. Nah, ini benar atau tidak, ya kan? Tapi kalau yang Mr. Jack Guan sudah ngomong, itu sudah menjadi pegangan kita bahwa ini memang benar, ya. Yang kedua, Pak Wilbert Karimun, ya, sebagai 001 VTuber Indonesia yang mempunyai juga suara mewakili manajemen, ya, dan juga Pak Noval, ya, sebagai 002, dan juga Mr. Jeff. Nah, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan yang belum PLC mungkin tidak kenal siapa itu Mr. Jeff. Mr. Jeff di PLC menjadi sebagai wakil dari manajemen yang selalu memberikan informasi atau pengumuman-pengumuman yang resmi dari manajemen, ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dapatkan informasi dari PLC leader Anda, ya. PLC leader Anda di tim Anda itu yang juga mendapatkan informasi langsung dari grup PLC, ya, yang juga dapat informasi dari Mr. Jeff dan juga para leader lainnya di PLC. Nah, kira-kira itulah komunikasi yang Bapak Ibu bisa bangun supaya tim Bapak Ibu tetap terjaga dan tidak terpancing oleh adanya isu-isu atau berita-berita hoax dan menghindari kesalahpahaman dalam menerima Dalam presentasinya, informasi. Waheri Triyanta memberikan tips-tips sukses di dalam menjalankan VTube dan menjadi VTuber. Ada 4 poin yang penting. Masa sekarang adalah masa internet, yang pertama. Yang kedua, profesi terbaru ada VTuber. Yang ketiga, VTuber harus berkolaborasi dengan UMKM dengan cara mengajak UMKM untuk saling berkolaborasi memasang iklan di VTube. Yang keempat, membentuk suatu ekosistem yang sehat agar terjalin suatu mutualisme antara VTuber dan para pemasang iklan, baik UMKM ataupun perusahaan besar. Sementara Bu Darna Latifah Hanum memberikan tips-tips untuk sukses. Ada beberapa poin. Pertama, yakin, bertanggung jawab atas diri sendiri, bersyukur, jangan ragukan keyakinan sendiri, belajar terus-menerus, integritas, sikap yang baik, fokus pada tujuan, dan jangan lupa berdoa. Pembicara ketiga, Monang Nur Halim, menekankan 2 poin penting, komunikasi di dalam tim. Yang kedua, tugas VTuber. Di antara pembahasan tentang komunikasi tim adalah sumber informasi satu pintu. Dan informasi yang harus dipercaya hanya dari manajemen dan anggota PLC leader. Begitu juga informasi official sosmed VTube. Di dalam tugas seorang VTuber 3.0 dikemukakan bahwa bukan hanya menonton video iklan dan membangun tim. Tugas lain adalah mempromosikan para member UMKM untuk pasang iklan di VTube, mempromosikan produk UMKM, membeli dan memakai produk-produk UMKM. Untuk berita pertama, sekian. Baiklah para VTuber, kita akan memasuki berita kedua. Berita kedua adalah berita-berita mengenai kerinduan VTuber. Kita lihat videonya, silakan. Sekian lama telah berjanji, kedatanganmu ku tunggu
telah lama, tiada yang lain lagi tempat menyandarkan diri, mencerahkan isi hati. Seorang VTuber sangat kreatif. Dia sangat rindu dengan aplikasi VTube, sehingga dia kombinasikan dengan lagunya Oma Irama. Mungkin dia adalah seorang penggemar Rhoma Irama. Video kedua. Ini adalah seorang VTuber yang kreatif, membuat animasi, menjelaskan tentang VTube. Luar biasa. Ini ada meme. Ini adalah gambar seorang hater yang sedang bermain-main dengan ekor ular. Dikira ekor ular itu adalah tikus. Kata ular, tunggu tanggal mainnya. Lanjut ke berita ketiga. Ini berita tentang hater. Tersebutlah ada seorang hater perempuan yang selalu memberikan informasi yang tidak valid tentang VTube. Kemudian salah satu VTuber yang sudah berpindah kamar ke kamar sebelah menawarkan bisnis yang lain. Ternyata ibu-ibu ini tidak mau menyerah, sehingga dia terus menyerang VTuber yang sudah menjadi penjual abu. Dia kejar terus, dia informasikan bahwa bisnis abu tidaklah aman. Aplikasi batu vulkanik aman nggak? Proses bisnisnya, aplikasi batu vulkanik akan memberikan kalian uang setelah kalian menonton video, dan aplikasinya kan diupload pakai nama PT Mkill Bill gitu kan. Itu tuh nggak ada izin PSE-nya juga. Karena batu vulkanik ini bersifat Ponzi, di mana keuntungan itu didapat dari member baru. Dan yang untung itu cuman upline. Kalau aplikasinya hilang nih, kan dia nggak ada legalitas, udah hilang duit kalian. Kita masuk ke berita selanjutnya. Ada kakek tua kedapatan ketangkap basah sedang bermain-main dengan bisnis. Ternyata selama ini ada udang di balik bakwan. Dia selalu menginformasikan tentang VTube tidak benar. Baru ketahuan belakangan dia di-endorse oleh satu aplikasi. Aplikasi apa ya? Itulah hater. Semua punya kepentingan, bukan murni dari hati nurani. Untuk kita para VTuber, tetap semangat. Masuk ke berita selanjutnya. Kita masuk ke berita hoak. Di sini ditampilkan. Bisa dilihat teman-teman VTuber. Ada sebuah portal berita yang mungkin ini adalah editan. Diberitakan bahwa Elon Musk siap transfer teknologi cetak biru Tesla ke SMK, asalkan blokir pada VTube dihentikan. Ini jelas hoak, teman-teman. Disebutkan seorang sumber rahasia di Kementerian Pertahanan Prancis, M16, M16, udah kayak film James Bond 007, menyebutkan ada sebuah rapat rahasia yang dilakukan secara live streaming antara pemerintah Indonesia dan Elon Musk. Namun rapat itu berhenti karena terganggu oleh iklan VTube. Itulah kerjaan para hater, sengaja menginformasikan berita-berita yang tidak valid. Berita selanjutnya, ini untuk para hater
yang ketinggalan informasi. VTube menuju versi 3.0 sedang melakukan perbaikan sistem maintenance dimulai 7 Februari lalu sampai dengan awal Maret 2021. Sementara waktu aplikasi VTube offline dan tidak dapat diakses untuk menjalankan misi harian, registrasi member baru, dan exchange counter atau jual beli VIP. Infokan kepada seluruh member di tim Anda. Sekarang kita masuk ke informasi selanjutnya. Kita lihat ada seorang bernama Munandar Apit memposting di komunitas VTube Indonesia. Coba kita baca apa yang dikemukakan oleh Munandar. Assalamualaikum, saya Taufik dari Aceh, saya orang cacat. Kasihan bro, kenapa nih? Saya berharap sama Allah biar cepat selesai masih VTube biar saya bisa beraktivitas kembali. Walaupun masih jauh perjalanan di VTube. Saya nggak mungkin berharap lagi sama orang tua saya sebab saya udah dewasa. Dan pun orang tua saya miskin. Walaupun saya keterbatasan fisik, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Sedih nih bro. Juga orang lemah gak mungkin lemah semakin dia masih mampu punya tekad keras dalam berusaha. Saya tidak malu dengan hinaan manusia dengan fisik saya seperti ini. Apakah itu hinaan perasaan dan yang lain? Saya yakin dan percaya dengan yakin suatu saat saya bisa melihat senyum orang tuaku dengan usaha saya dan hajatku dan keinginanku untuk membahagiakan anak-anak yatim. Wah, sedih bro. Saya nggak bisa berharap lagi kepada pemerintah sebab yang ada saya putus asa lagi kayak kemarin. Saya hanya bisa berdoa dengan usaha yang baik-baik. VTuber akan berubah kehidupanku dengan izin Allah dan ikhtiarku selama ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ini adalah seorang VTuber yang punya keterbatasan fisik. Kita bisa lihat gambarnya di sini teman-teman. Dia pergi mungkin digendong oleh orang tuanya. VTube saya sepi nih, saya mengharapkanmu. Cepatlah pulang. Ya kami semua merindukanmu. Sedih bro. Tapi tetap semangat. Tetap saya mendukung Anda. Sekarang setelah bermehek-mehek ria, kita lanjut ke kata-kata penyemangat. Semangat VTube. Setiap rasa sakit memberikan pelajaran. Setiap pelajaran mengubah seseorang. Hidup itu pilihan dan mengandung risiko. Hari ini kita sehat, besok kita bisa mati. Hari ini kita sukses, besok bangkrut. Hanya orang-orang pemberani yang bisa menerima arti dari sebuah risiko. Dan bagi orang-orang yang tak mau menerima risiko, tidurlah. Salam sukses VTuber, tetap semangat, go Diamond. Sekian berita VTube News hari ini, tanggal 22 Februari. Sebelum itu, saya akan memberikan sebuah cuplikan dari orang yang terkaya dan sangat kaya sekali hasilnya dari e-commerce. Siapakah dia? Anda tentu kenal. Namanya Jack Ma. Sama dengan bos gue tuh VTuber. Kalau VTube Jack Wei, mudah-mudahan mempunyai nasib yang sama. If you want to be successful,
Go Fitup. Salam satu hati. Salam satu komando. Long life Fitup. Cayo Fitup News. Selamat pagi. Terima kasih.